Teman-teman, kalian pasti tahu sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang kalau bicara selalu blak-blakan dan tidak pernah takut. Nah, nama beliau sekarang sedang ramai dibahas karena sukses mengusik kenyamanan para oknum yang selama ini hobi bermain di ruangan gelap. Jelas saja, keberanian ini bikin barisan sebelah jadi panas dingin. Ada yang panik, ada yang ketakutan, bahkan ada yang mulai cari cara buat menjatuhkan beliau. Nah, kira-kira Menkyu Purbaya bakal kuat bertahan melawan serangan balik dari sistem lama ini, atau malah beliau akan tersingkirkan? Yuk kita bahas dan kita kuliti satu persatu di video ini. Tapi ingat teman-teman, jangan lupa subscribe dulu channel kesayangan kita, Tiang Politik. Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung tanya, maksud apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungin. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Makanya itu balik lagi kan kita juga bingung di luar ada apa. Ternyata ada treatment seperti itu, ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Yang miring-miring boleh takutin. Karena nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu orang, saya lindungin habis-habisan, nggak ada urusan. Kenapa ya? Pelaku UMKM atau pedagang kecil kalau telat bayar urusan administratif langsung dikejar-kejar, tapi giliran ada dugaan manipulasi besar di sektor pajak dan bea cukai, alasannya selalu jangan dibuka demi menjaga stabilitas. Ternyata, selama ini ada aturan tidak tertulis yang bikin akal sehat kita heran. Nggak apa-apa ada kebocoran, yang penting laporan tahunannya kelihatan indah. Nah, sistem wibawa palsu inilah yang sekarang lagi dihantam lewat aturan baru. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Ternyata, kaget, banyak di antara kita, termasuk saya, tidak menduga kalau kita kumpulin semua aset milik negara, nilainya adalah lebih dari 1.000 miliar dolar. 1 triliun, luar biasa itu. Jadi banyak birokrat-birokrat kita yang pintar sembunyikan aset. 1.000 triliun. Tinggal manajemen. Saya perintahkan, bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu. Ya. Diberi kepercayaan oleh negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Di video ini, kita akan bahas kenapa perubahan ini bikin beberapa pihak mendadak gerah, dan apa dampaknya langsung ke dompet kalian. Simak sampai habis dan kasih tahu saya di komentar, menurut kalian adil nggak sistem yang lama? Banyak yang sakit hati katanya, wah si Purbaya hantam sana, hantam sini. Saya nggak hantam sana, nggak hantam sini. Saya cuma betulin yang menurut saya harus dibetulin. Sebelum kita bedah kenyataan di lapangan, saya ingin mengajak kalian semua yang menonton video ini untuk mengambil tindakan nyata. Di dunia digital, suara rakyat kecil baru bisa terdengar kalau kita kompak. Yuk, klik tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga sebagai bukti kalau kita, masyarakat yang jujur, tidak pernah takut untuk mengawal kebenaran. Tolong share video ini ke grup keluarga, teman, atau kerabat kalian. Kenapa? Karena transparansi dan keadilan hanya bisa ditegakkan kalau rakyatnya cerdas, bersatu, dan tidak bisa dibungkam oleh narasi-narasi lama. Satu share dari kalian adalah satu peluru informasi untuk meruntuhkan tembok ketertutupan mereka di atas sana. Sebagai langkah awal persatuan kita hari ini, coba ketik di kolom komentar dari daerah mana kalian berasal saat menonton video ini. Mari kita tunjukkan bahwa dari Sabang sampai Merauke, rakyat dari berbagai penjuru daerah sedang berkumpul di sini. Satu suara mengawal agar uang negara benar-benar kembali ke tangan yang berhak. Sudah berkomentar? Bagus. Sekarang, mari kita bedah. Wah, dosa masa lalu harus dibongkar total, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Rakyat berhak tahu siapa saja oknum yang tega berpesta di atas penderitaan kita. Ingat, rakyat Indonesia sudah cerdas dan tidak mau dibohongi lagi. Teman-teman, mari kita rapatkan barisan dan kita kawal sampai tuntas. Mari kita bedah kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana sistem lama dalam mengelola keuangan negara kita bekerja selama bertahun-tahun.
Selama ini, arah keuangan negara terkesan baik-baik saja kalau kita menontonnya di televisi atau membaca rilis berita resmi. Namun, mengapa rasanya sangat mencekik di kehidupan sehari-hari? Mengapa mencari lapangan kerja tetap sulit dan harga kebutuhan pokok di dapur seringkali tidak stabil? Jawabannya ada pada cara sistem lama menyembunyikan masalah di balik apa yang bisa kita sebut sebagai kewibawaan palsu. Selama puluhan tahun, manajemen keuangan kita dikelola dengan pendekatan yang sangat kaku, di mana keputusan-keputusan besar hanya berpusat pada satu kendali yang terlalu dominan. Ketika satu sistem atau satu figur memegang kendali terlalu kuat dalam waktu yang sangat lama, lingkungan di sekitarnya cenderung kehilangan nalar kritis. Orang-orang di dalam sistem tersebut mulai lupa bagaimana cara mengoreksi kesalahan karena mereka sudah terbiasa untuk patuh tanpa bertanya. Dampaknya sangat luar biasa bagi kita sebagai masyarakat biasa. Lahirlah sebuah citra bahwa lembaga-lembaga keuangan kita terlihat sangat rapi, bersih, selalu mendapatkan pujian bahkan meraih berbagai penghargaan internasional. Namun, jika kita berani menengok ke dalam dapurnya, pembusukan akibat mentalitas yang hanya mengejar target angka tahunan sudah terjadi dalam waktu yang lama. Salah satu contoh yang paling memprihatinkan adalah bagaimana sektor perpajakan dan bea cukai berjalan selama ini. Kabar yang beredar di dalam sistem bahkan menyebutkan bahwa lembaga penegak hukum pun sempat merasa segan atau ragu untuk menyentuh lingkaran tersebut demi alasan yang terdengar sangat mulia, yaitu menjaga stabilitas penerimaan negara dan mengamankan anggaran pendapatan. Logika seperti ini jika kita pikirkan pakai akal sehat tentu sangat aneh. Ini sama saja seperti sebuah aturan tidak tertulis yang berbunyi, tidak apa-apa ada kebocoran atau permainan di bawah, yang penting target setoran tahunan terpenuhi dan dilaporkan dengan angka yang indah ke publik. Ketika pelanggaran sengaja ditutup-tutupi atau dilindungi demi mengejar sebuah angka target, laporan maka disitulah keadilan bagi rakyat kecil mulai dikorbankan. Bayangkan warga biasa yang berjualan di pasar atau pelaku UMKM yang baru merintis usaha dikejar-kejar secara administratif untuk memenuhi kewajiban mereka secara patuh. Namun di sisi lain, oknum-oknum besar yang melakukan manipulasi justru mendapatkan perlindungan terselubung di bawah karpet stabilitas ekonomi. Inilah yang sedang dibongkar oleh arah kebijakan baru saat ini. Keberanian untuk mengatakan bahwa yang salah harus diproses hukum dan tidak ada lagi kompromi adalah sebuah tamparan keras bagi para penikmat sistem lama. Banyak pihak yang selama ini hidup nyaman dari budaya menutup mata, mendadak merasa tidak nyaman. Kita tidak boleh lagi tertipu oleh penampilan luar yang rapi, jika di dalamnya aturan hukum sengaja ditekuk demi kenyamanan kelompok tertentu. Teman-teman, kenapa gebrakan Pak Purbaya justru ditakuti sebagian elit? Apa iya, di negeri ini setiap pejabat yang tulus mengabdi untuk rakyat, ujung-ujungnya pasti mau disingkirkan? Kita sebagai rakyat tidak boleh tinggal diam dan cuma jadi penonton. Yuk banjiri kolom komentar dengan dukungan kalian sekarang juga. Mari kita buktikan bahwa rakyat berdiri kokoh di belakang pejabat yang bersih dan berintegritas. Sekarang kita masuk ke inti gerakan yang paling membuat sistem lama terkejut, yaitu keputusan strategis mengenai pemindahan dana besar senilai 200 triliun rupiah dari brankas Bank Indonesia langsung ke sektor perbankan umum. Bagi kita masyarakat awam, mendengar angka ratusan triliun mungkin terasa sangat abstrak, membingungkan, dan jauh dari realitas kehidupan. Apa hubungannya perpindahan angka digital di komputer bank sentral dengan isi dompet kita di rumah? Atau dengan harga beras yang kita beli setiap hari? Sederhananya begini, bayangkan keuangan negara kita seperti sebuah keluarga besar. Selama ini, ada kebiasaan lama di mana uang belanja keluarga sengaja disimpan rapat-rapat di dalam celengan ayam yang dikunci mati di dalam lemari. Tujuannya buat apa? Biar kalau ada tetangga, tamu asing, atau lembaga internasional datang berkunjung, mereka kagum dan memuji bahwa keluarga kita punya tabungan yang sangat banyak, punya cadangan yang aman, dan terlihat sangat kaya di atas kertas. Namun ironinya, di saat celengan itu penuh mendongkol di dalam lemari, anak-anak di dalam rumah justru sedang kelaparan, kesulitan membayar biaya sekolah, dan warung-warung kecil milik warga di depan rumah hampir bangkrut karena kekurangan modal usaha. Uang negara yang mengendap terlalu lama di bank sentral itu memang membuat rapor stabilitas keuangan kita di mata dunia terlihat sangat cantik. Investor asing senang melihatnya karena menganggap cadangan moneter kita sangat aman. Tetapi bagi perputaran ekonomi di tingkat bawah, uang yang diam membeku itu sama sekali tidak ada gunanya. Uang yang mengendap di dalam brankas tidak bisa melahirkan lapangan kerja baru untuk anak-anak muda kita, tidak bisa membantu petani membeli pupuk yang murah, dan tidak bisa membuat daya beli masyarakat kecil di pasar tradisional meningkat. Langkah berani yang diambil melalui arah kebijakan baru saat ini
adalah mendobrak pintu lemari tersebut dan memindahkan dana 200 triliun itu ke bank-bank komersial yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat. Tujuannya sangat jelas dan masuk akal, agar perbankan nasional memiliki likuiditas atau modal yang cukup untuk menyalurkan kredit dan pinjaman murah kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketika uang yang merupakan hak rakyat dikembalikan ke dalam ekosistem pasar, roda ekonomi yang tadinya seret, macet, dan lesu di tingkat bawah akan mulai berputar kembali secara perlahan. Pedagang pasar bisa menambah stok dagangan mereka tanpa perlu terjebak pinjaman ilegal. Pelaku usaha kecil bisa memperluas usaha mereka, dan secara otomatis peredaran uang di tengah masyarakat akan meningkat. Ini adalah sebuah pesan nyata bahwa orientasi pembangunan kita sudah berubah total. Dari yang dulunya terlalu fokus memanjakan laporan makro di tingkat atas demi pujian, kini beralih menjadi pemenuhan hak-hak ekonomi real di tingkat bawah. Tentu saja, kebijakan yang tidak biasa ini langsung memicu gelombang kritik dari para penganut teori ekonomi lama. Mereka yang terbiasa duduk di Menara Gading mulai mengeluarkan argumen rumit bahwa langkah ini sangat berisiko, melanggar pakem konvensional, dan bisa membahayakan stabilitas moneter negara. Memang sangat menggelikan jika kita perhatikan pakai akal sehat kita sendiri. Sejak kapan mengalirkan uang milik rakyat untuk keperluan produktif rakyat sendiri dianggap sebagai sebuah bahaya? Bagi sebagian oknum elit, bahaya yang sebenarnya bukan terletak pada risiko ekonominya, melainkan pada hilangnya kendali mereka atas aliran dana raksasa tersebut. Selama uang itu tersimpan rapi dalam sistem lama yang eksklusif, mereka bisa dengan mudah mengatur siapa saja kelompok tertentu yang boleh menikmati keuntungan atau fasilitas dari kebijakan keuangan negara. Ketika paradigma ini digeser secara paksa demi keadilan sosial, maka runtuhlah skema keuntungan sepihak yang sudah mereka nikmati selama puluhan tahun. Disinilah kita sebagai masyarakat harus mulai cerdas dalam membaca situasi. Kebijakan ekonomi yang adil itu tidak membutuhkan rumus-rumus rumit yang hanya dimengerti oleh segelintir sarjana di televisi. Kebijakan yang benar adalah kebijakan yang bisa dirasakan langsung indikatornya dari seberapa mudah kita mencari nafkah, seberapa stabil harga kebutuhan pokok di dapur, dan seberapa hidup aktivitas perdagangan di sekitar kita. Membiarkan uang negara bekerja nyata di masyarakat jauh lebih mulia daripada membiarkan uang tersebut tidur nyenyak di dalam brankas demi memburu pujian semu. Setelah kita melihat bagaimana sistem lama dibongkar dan bagaimana aliran uang rakyat mulai dipindahkan ke tingkat bawah, kita sampai pada fenomena yang paling menarik untuk diamati, yaitu riak-riak politik yang mulai muncul ke permukaan. Hukum alam dalam dunia kebijakan itu sebenarnya sangat sederhana. Ketika Anda mulai membersihkan sebuah ruangan yang sudah bertahun-tahun penuh dengan debu dan kotoran, maka debu-debu tersebut pasti akan berterbangan, membuat orang-orang di sekitarnya menjadi terganggu, batuk, bahkan marah-marah. Hal inilah yang sedang kita saksikan di panggung publik saat ini. Begitu tata kelola keuangan, sektor pajak, hingga pengawasan di pintu-pintu masuk perdagangan mulai diperketat secara jujur, tiba-tiba saja atmosfer politik kita mendadak terasa hangat dan penuh dengan dinamika baru. Jika kita jeli memperhatikan media massa atau media sosial belakangan ini, ada perubahan nada bicara dari sebagian tokoh politik maupun pengamat ekonomi tertentu. Kelompok yang dulunya memilih untuk diam atau selalu memuji apapun kebijakan yang keluar dari sistem lama, kini mendadak menjadi sangat vokal dan rajin memberikan komentar. Uniknya, semua kritik dan kekhawatiran tersebut hampir selalu dibungkus dengan kalimat-kalimat yang terdengar sangat bijak dan penuh kepedulian. Mereka sering berkata bahwa mereka hanya ingin mengingatkan demi menjaga stabilitas bangsa, atau meminta agar jangan sampai langkah yang terlalu berani ini malah membuat kegaduhan politik. Kalimat-kalimat seperti ini sekilas terdengar sangat mulia, seolah-olah mereka sedang memikirkan nasib negara. Namun, jika kita mau berpikir kritis menggunakan akal sehat, kita patut bertanya, sejak kapan kejujuran, transparansi, dan penegakan hukum yang adil bisa menghancurkan sebuah bangsa? Kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah sebuah kepanikan massal yang sedang disembunyikan di balik jubah kritik. Yang mereka khawatirkan sesungguhnya bukanlah stabilitas negara atau nasib rakyat kecil, melainkan goyahnya fondasi zona nyaman yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun. Ketika sistem keuangan dibuat menjadi lebih transparan dan ruang-ruang gelap yang biasanya digunakan untuk kompromi mulai disorot oleh lampu yang terang, maka jaringan kepentingan yang selama ini hidup dari kebiasaan lama otomatis akan kehilangan ruang geraknya. Mereka panik karena cara-cara lama di mana kebijakan bisa dinegosiasikan di balik pintu tertutup kini sudah tidak berlaku lagi. Narasi tentang jangan bikin gaduh sebenarnya
adalah kode halus yang berarti jangan ganggu kenyamanan dan keuntungan kelompok kami. Sejarah bangsa kita sudah berulang kali memperlihatkan pola yang sama. Kita tentu masih ingat bagaimana sulitnya membongkar kasus-kasus transaksi mencurigakan di masa lalu, di mana pihak yang mencoba membuka kebenaran justru seringkali diserang balik, dianggap mencari panggung, atau dituduh merusak reputasi lembaga. Di dalam sistem yang sudah terlanjur keliru, kebenaran seringkali dianggap sebagai sebuah kesalahan, sementara penyimpangan yang dilakukan bersama-sama justru dianggap sebagai sebuah kewajaran. Paradoks yang lucu sekaligus miris ini membuat kita sadar bahwa tantangan terbesar dalam memperbaiki ekonomi kita bukan sekadar menghitung angka inflasi atau pertumbuhan produk domestik bruto, melainkan melawan budaya pura-pura tidak tahu demi keselamatan posisi masing-masing. Oleh karena itu, perjuangan untuk mengembalikan arah ekonomi ke jalur yang benar, sesuai dengan amanat keadilan sosial, tidak akan pernah bisa berjalan mulus jika hanya mengandalkan satu atau dua orang pemimpin di atas sana. Kekuatan dari sistem lama yang terstruktur tidak akan menyerah begitu saja secara terbuka. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara, mulai dari penggiringan opini di media, pelemparan isu-isu pengalihan, hingga pembuatan analisis ekonomi yang menakut-nakuti masyarakat seolah-olah negara kita sedang berada di ambang bahaya hanya karena adanya perbaikan sistem ini. Disinilah peran terbesar kita sebagai rakyat pemilik sah negara ini sedang diuji. Kita tidak boleh lagi menjadi penonton pasif yang mudah terbuai oleh istilah-istilah rumit atau bahasa-bahasa manis yang keluar dari mulut para elit. Kita harus menjadi garda penjaga bagi setiap kebijakan yang beneran berpihak pada rakyat kecil, dengan tetap bersuara, tetap kritis, dan terus bersatu mengawal perputaran uang negara ini agar benar-benar sampai ke pasar, ke warung, ke petani, dan ke sekolah-sekolah anak kita. Kita sedang ikut menyalakan obor perubahan, sebab perubahan sejati bisa gagal bukan karena musuhnya terlalu kuat, melainkan karena rakyatnya yang terlalu cepat lelah dan membiarkan ruang publik kembali direbut oleh narasi-narasi lama yang memenjarakan kesejahteraan kita. Di tengah dinamika kebangsaan yang kian hari kian menghangat, kita hari ini berdiri pada sebuah persimpangan sejarah yang amat krusial. Sebagai rakyat kecil yang setiap hari harus berjuang di baris paling depan demi menyambung hidup, kita seringkali disuguhi oleh pemandangan yang mengiris hati di layar kaca maupun media sosial. Kita melihat tontonan tentang bagaimana kekayaan alam yang melimpah dan uang negara yang seharusnya menjadi hak bersama, justru dikuasai dan dinikmati oleh segelintir lingkaran elit yang tidak bertanggung jawab. Sudah teramat lama kita menyaksikan bagaimana oknum-oknum yang serakah, yang hanya memikirkan cara untuk memperkaya diri sendiri dan mengisi perut kelompoknya, menari-nari di atas penderitaan masyarakat kecil. Mereka memanipulasi aturan, menyelinap di balik celah hukum, dan menyalahgunakan wewenang demi memburu keuntungan pribadi. Sementara petani di sawah kesulitan mendapatkan pupuk, pedagang pasar terhimpit modal, buruh memperjuangkan upah yang layak, dan anak-anak bangsa di pelosok daerah harus bertaruh nyawa demi mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, di tengah rasa lelah dan kepasrahan itu, sebersih cahaya harapan kini kembali membubung tinggi di langit Nusantara. Kehadiran para pemimpin dan pejabat yang berani mendobrak sistem lama, yang berbicara apa adanya demi membela hak-hak arus bawah, perlahan-lahan mulai memulihkan rasa percaya kami yang sempat terkikis habis. Kami, rakyat kecil, ingin menyampaikan sebuah pesan yang jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Kami sangat ingin kembali percaya. Kami ingin percaya bahwa di dalam gedung-gedung megah pemerintahan itu, masih ada manusia-manusia pilihan yang memiliki hati nurani, yang tidur malamnya tidak tenang karena memikirkan nasib rakyatnya, dan yang menganggap jabatan bukanlah sebuah privilese untuk berkuasa, melainkan sebuah amanah suci yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Harapan terbesar kami di bawah era keterbukaan dan keberanian baru saat ini, adalah melihat seluruh oknum yang telah merugikan negara dan menindas rakyat kecil dapat diusut secara tuntas tanpa pandang bulu, tanpa kompromi, dan tanpa ada karpet merah kedekatan politik yang bisa melindungi mereka lagi. Kami sudah jenuh melihat drama hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kami ingin melihat keadilan yang nyata, di mana aturan hukum tegak lurus ke atas tanpa peduli seberapa kaya atau seberapa kuat jaringan orang yang berdiri di belakang pelanggaran tersebut. Pembongkaran dosa-dosa lama dalam tata kelola keuangan negara, sektor pajak, hingga ekosistem bea cukai harus dibuka secara benderang ke publik. Kami tidak mencari kegaduhan atau permusuhan, melainkan sebuah proses penyembuhan nasional yang jujur. Dengan membuka lembaran hitam masa lalu secara transparan di depan hukum, negara tidak hanya memberikan efek jera yang luar biasa, tetapi juga memberikan pembelajaran berharga bagi generasi masa depan, bahwa tidak ada kejahatan terhadap hak-hak rakyat yang bisa disembunyikan selamanya.
Untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar bersih dan merdeka dari cengkeraman mafia kebijakan, ada satu instrumen hukum yang paling dinantikan dan diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia saat ini sebagai senjata pamungkas melawan keserakahan struktural, yaitu rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Melalui mimbar digital ini, kami menaruh harapan yang sangat besar, bahkan sebuah tuntutan moral yang mendalam, kepada para ketua umum partai politik dan seluruh anggota dewan di negeri ini. Kami meminta dengan sangat, turunkanlah ego kelompok kalian, sisihkanlah kepentingan elektoral jangka pendek, dan bersatulah demi mendukung pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang yang sah. Kehadiran regulasi ini sangat krusial dan mendesak, karena kita semua tahu bahwa para pelaku kejahatan keuangan tidak akan pernah benar-benar jera jika mereka hanya dihukum penjara beberapa tahun. Sementara seluruh harta kekayaan hasil jarahannya masih utuh, tersimpan rapi di rekening luar negeri, dan tetap bisa dinikmati oleh keluarga serta kroni-kroninya setelah mereka bebas. Kita harus memiskinkan para koruptor. Kita harus merampas kembali setiap rupiah, setiap jengkal tanah, dan setiap aset yang mereka ambil secara ilegal, lalu mengembalikannya langsung ke kas negara. Uang rampasan itulah yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik, memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, membangun rumah sakit yang layak di pelosok, dan memberikan subsidi yang tepat sasaran bagi rakyat kecil. Jika para pemimpin partai politik beneran sayang dan peduli pada rakyat yang memilih mereka, maka sudah tidak ada alasan atau dalih logis lagi untuk menunda-nunda pengesahan undang-undang yang sangat berpihak pada keadilan ini. Namun, kami juga sadar betul bahwa jalan menuju perubahan sejati dan pembersihan sistem ini tidak akan pernah bertabur bunga mawar. Di situasi transisi seperti sekarang, ruang publik kita mendadak dibanjiri oleh berbagai macam informasi, analisis, hingga rumor yang beredar luas. Ketika kepentingan para penikmat sistem lama mulai terancam, mereka tidak akan tinggal diam. Salah satu strategi kuno yang paling sering mereka gunakan adalah memproduksi narasi-narasi provokatif, memutarbalikkan fakta, dan menyebarkan ketakutan demi memecah belah serta mengadu domba masyarakat. Mereka ingin menciptakan ketidakpercayaan publik agar fokus negara terpecah dan agenda reformasi ekonomi menjadi terhambat. Oleh karena itu, mari kita sebagai masyarakat menjadi penonton dan pembaca informasi yang jauh lebih bijak, matang, dan dewasa. Kita harus bisa membedakan mana kritik yang tulus demi perbaikan bangsa, dan mana kepanikan kaum elit yang dibungkus seolah-olah membela rakyat. Dukungan moral yang penuh dari akar rumput adalah energi terbesar yang dibutuhkan oleh para pejabat bersih, agar mereka tidak pernah merasa sendirian di dalam menara kekuasaan. Akhir kata, apresiasi, pujian, dan untayan doa yang paling tulus senantiasa kami panjatkan untuk para pemimpin, menteri, dan seluruh aparatur negara yang saat ini sedang berdiri tegak di garis depan memegang obor kejujuran demi membela nasib rakyat kecil. Kami mendoakan agar Bapak Presiden, Bapak Purbaya, dan seluruh jajaran pemimpin yang berintegritas selalu diberikan kesehatan yang prima, kekuatan fisik yang tak goyah, serta keteguhan iman di dalam menghadapi segala macam badai tekanan politik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi setiap langkah berani kalian, memberikan perlindungan dari segala tipu daya, dan menjauhkan kalian dari lingkaran orang-orang culas yang di depan berpura-pura mendukung demi jabatan, namun di belakang sibuk menusuk dan merancang skenario untuk menggagalkan kesejahteraan rakyat. Tetaplah melangkah dengan tenang namun pasti. Pak, jangan pernah mundur satu jengker pun melawan ketidakadilan, karena di belakang setiap kebijakan jujur yang Anda ambil, ada doa-doa yang melangit dan dukungan dari jutaan tangan rakyat kecil yang merindukan sebuah keadilan yang nyata. Bersama rakyat yang cerdas, melek politik, dan bersatu, Indonesia pasti bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu yang kelam, bebas dari korupsi, dan lahir kembali sebagai negara yang adil, makmur, serta disegani oleh dunia. Merdeka! Teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, gimana opini tajam kalian? Silakan tulis di kolom komentar setelah mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, teman-teman. Teman-teman, sekarang saatnya kita berdiskusi, kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Tapi hari ini menunya teh. Kita minum teh, teman-teman. Soalnya tadi habis minum obat, jadi nggak bisa minum kopi. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting masih bisa ngonten. Teman-teman, selama bertahun-tahun, masyarakat seringkali disuguhi angka-angka pertumbuhan ekonomi yang tampaknya indah di atas kertas. Namun teman-teman,
kita semua tahu, realitas di lapangan justru berbicara sebaliknya. Teman-teman, harga kebutuhan pokok tetap tinggi, modal usaha bagi pedagang kecil sulit didapatkan, dan lapangan kerja terasa semakin sempit. Hal ini teman-teman terjadi karena kebijakan ekonomi masa lalu cenderung berfokus pada pencitraan makro demi mendapatkan pujian dari lembaga keuangan internasional. Sementara uang negara justru dibiarkan mengendap di berangkas bank sentral. Gitu toh. Teman-teman, langkah berani yang diambil saat ini seperti memindahkan dana 200 triliun ke perbankan umum untuk menggerakkan sektor UMKM merupakan tamparan keras sekaligus koreksi total terhadap sistem lama. Kebijakan ini teman-teman secara tegas menyatakan bahwa esensi ekonomi yang benar adalah ekonomi yang berputar dirasakan langsung di pasar tradisional. Teman-teman, uang negara harus dirasakan oleh para petani, para nelayan, para buruh, dan seluruh rakyat Indonesia. Pantesan teman-teman, ada yang panik, ada yang ketakutan. Kenapa teman-teman? Karena selama ini diduga mereka hidup nyaman dalam ruang-ruang gelap kompromi kebijakan. Teman-teman, oleh karena itu hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan tanpa pandang bulu untuk membongkar segala bentuk penyelewengan di sektor strategis seperti pajak dan bea cukai. Kita semua tahu teman-teman, rakyat diwajibkan bayar pajak. Kita tidak apa-apa bayar pajak teman-teman, tapi pajak harus digunakan untuk fasilitas publik, untuk pelayanan masyarakat. Masyarakat akan senang jika fasilitasnya bagus. Tapi kalau uang rakyat itu diselewengkan, maka rakyat pasti akan marah. Teman-teman, mari kita bersatu dan kita suarakan pengesahan RUU perampasan aset. Ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena ini yang membuat para koruptor akan tobat. Teman-teman, perjuangan untuk membersihkan negara dari cengkraman mafia kebijakan tidak pernah berhasil jika hanya mengandalkan satu atau dua orang pemimpin di atas sana. Senjata pamungkas yang paling kita butuhkan saat ini untuk memberikan efek jerah yang nyata bagi pelaku kejahatan, yaitu adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Teman-teman, para koruptor tidak akan pernah takut pada hukuman penjara jika harta hasil maling itu masih utuh dan bisa dinikmati oleh keluarga atau kelompoknya teman-teman. Satu-satunya cara agar mereka kapok, agar mereka taubat adalah dengan memiskinkan mereka. Dengan undang-undang ini, negara dapat langsung merampas aset-aset ilegal tersebut. Teman, lalu uang itu bisa buat apa? Bisa dikembalikan kepada rakyat untuk membiayai fasilitas publik, membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan memperbaiki subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan teman-teman. Teman-teman, mari kita rapatkan barisan, kita sampingkan segala perbedaan, jangan mau diadu domba, jangan mau termakan oleh narasi-narasi provokatif yang sengaja dibuat untuk memecah belah fokus kita. Kita adalah pemilik sah negeri ini teman-teman. Gunakan suara kita di media sosial maupun di ruang publik untuk mendesak para ketum partai politik dan anggota dewan agar segera mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang tanpa menundanya lagi. Karena sudah sangat lama teman-teman, sejak era kepemimpinan Bapak Jokowi, beliau sudah tegas, beliau sudah menginginkan, beliau sudah mendesak agar RUU perampasan aset disahkan. Hingga hari ini Presiden Prabowo pun juga mendesak agar undang-undang perampasan aset disahkan. Tapi nggak tahu kenapa itu belum terjadi juga. Itu belum bisa goal. Oleh karena itu teman-teman, dukungan dari akar rumput adalah energi terbesar bagi pemimpin yang bersih. Mari kita bersatu, kita tetap kritis dan kita kawal uang negara agar kembali sepenuhnya ke tangan yang berhak. Teman-teman, bersama rakyat yang cerdas dan bersatu, Indonesia pasti bisa bersih, adil, dan makmur. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena kondisi saya sedang kurang baik-baik saja. Tadi juga dari rumah sakit. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini
Tiang Politik. Saya host dari Tiang Politik, mengucapkan terima kasih. Saya undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka, jangan lupa hidup sehat.